Halo semuanya, pernah ngerasa nggak sih baru gajian, kok duitnya udah nggak tahu kemana? Kayak lenyap gitu aja? Well, seringnya ini tuh bukan salah kita sepenuhnya loh. Ada banyak banget trik marketing pinter yang emang sengaja dirancang biar kita belanja lebih banyak. Nah hari ini kita bakal bongkar tuntas semua trik itu. Pertanyaannya simpel banget kan, tapi ini ngena banget. Kamu lihat saldo rekening di akhir bulan, terus bengong. Ini duit gue kemana aja ya? Kalau kamu pernah ngerasain ini, tenang, kamu nggak sendirian. Ini masalah super umum dan solusinya dimulai dari satu hal. Cari tahu di mana letak bocornya. Oke, kita bedah satu-satu ya. Kita bakal lihat 4 area utama kebocoran ini. Pertama, jebakan psikologis yang bikin kita ngerasa hemat padahal aslinya boros. Kedua, biaya-biaya nggak kelihatan dari gaya hidup kita. Ketiga, nah ini dia, beberapa perangkap finansial yang bahaya banget. Dan yang terakhir, pengeluaran-pengeluaran kecil yang diam-diam ngulas dompet kita. Kita mulai dari yang paling sering kita temui, ilusi penghematan. Tim marketing itu jago banget loh. Mereka bisa bikin kita percaya kalau kita lagi bikin keputusan finansial yang cerdas. Padahal, kenyataannya justru kebalikannya. Gimana sih cara kerjanya? Yuk kita lihat. Nah, ini dia nih psikologinya. Waktu kamu lihat ada diskon 50% buat barang seharga 200.000, otak kita tuh langsung fokus ke angkanya. Wow, hemat 100.000. Tapi kenyataannya adalah kamu baru aja mengeluarkan uang 100.000 buat sesuatu yang mungkin sebenarnya nggak kamu butuhin. Hemat yang beneran itu cuma terjadi kalau kamu emang udah niat dan udah ada budget buat beli barang itu, kebetulan pas lagi diskon. Jadi ingat ya, diskon itu bonus, bukan alasan buat belanja. Ini jebakan klasik lainnya. Beli barang yang kualitasnya ya seadanya, karena harganya murah banget. Coba bayangin, daripada beli tas 50 ribuan yang sebulan udah rusak, terus harus beli lagi dan lagi, mendingan nabung dikit beli tas seharga 500.000 tapi bisa awet bertahun-tahun. Jangka panjangnya, kamu sebenarnya jauh lebih hemat dan gak pusing. Ingat, ada harga, ada rupa. Kualitas itu seringkali lebih ekonomis daripada harga murah. Oke, sekarang kita naik level. Kita bakal bahas soal pembelian besar dan kebiasaan sosial, di mana biaya sebenarnya itu jauh lebih tinggi dari yang kelihatan di permukaan. Ini adalah jenis biaya yang terus-terusan menggerogoti keuangan kamu, bahkan lama setelah kamu bayar barangnya. Punya mobil itu bukan cuma soal bayar cicilannya loh, ada bensin, ada pajak tahunan yang harus dibayar, servis rutin, asuransi, belum lagi kalau ada perbaikan mendadak. Nah, sebelum kamu mutusin beli, coba deh hitung semua total biaya ini. Siapa tahu, buat beberapa orang ternyata pakai layanan ride sharing tiap hari, malah jatuhnya lebih murah dan gak ribet. Ini dia tekanan sosial buat selalu punya gadget paling baru. Padahal, coba deh pikirin lagi, kalau HP lama kamu masih berfungsi normal, nggak lemot dan nggak menghambat kerjaan, sebenarnya nggak ada alasan logis buat ganti kan? Godaan dari cicilan 0% dan gengsi lihat temen udah ganti duluan, nah itu dia pendorong utama pemborosan di area ini. Ini poin yang relevan banget di budaya kita. Bahwa oleh-oleh itu kan harusnya tulus dan sukarela ya. Tapi kalau udah jadi kewajiban, kamu ngerasa harus beliin buat puluhan orang di kantor cuma karena takut dibilang pelit, itu udah jadi masalah. Ujung-ujungnya kamu bisa ngabisin jutaan rupiah bukan karena pengen berbagi, tapi karena rasa nggak enakan. Sekarang kita masuk ke zona yang paling bahaya. Hati-hati ya, ini adalah perangkap-perangkap yang awalnya kelihatannya sepele dan bisa diatur, tapi punya potensi bikin utang numpuk dan rugi besar. Kita harus benar-benar waspada. Sumber kami nyebutnya jebakan Batman, dan ini analogi yang pas banget. Utang konsumtif, kayak nyicil tiket konser, gadget, atau liburan, itu bikin kamu ngerasa mampu saat ini. Tapi sebenarnya kamu itu lagi meminjam dari gaji kamu di masa depan. Akibatnya apa? Gaji bulan depan datang, rasanya langsung habis cuma buat bayar cicilan masa lalu. Ini tolong dicatat baik-baik ya. Aturan emas. Salah satu cara tercepat buat kehilangan uang adalah terjun ke investasi cuma karena ikut-ikutan temen atau karena lagi ngetren, tanpa kamu bener-bener ngerti. Ini perbedaan krusial antara membangun kekayaan dan berjudi secara membabi buta. Jadi, ini poin utamanya. Investasi yang benar itu butuh riset dan edukasi. Kamu harus ngerti kenapa harga aset kayak saham atau kripto itu bisa naik turun. Kalau kamu beli cuma karena teman kamu cuan gede, atau yang kita kenal sebagai FOMO, Fear of Missing Out, kamu itu bukan lagi investasi. Kamu lagi mempertaruhkan uang hasil kerja kerasmu. Jadi luangkan waktu buat belajar dulu sebelum taruh uang dimanapun. Oke, sekarang kita beralih ke musuh yang lebih senyap,
Si silent killer buat dompet kita. Ini bukan soal pembelian besar, tapi soal pengeluaran kecil. Seringnya otomatis yang kita suka lupa. Tapi kalau dijumlahin, totalnya bisa bikin kaget. Slide ini nunjukin contoh yang bagus banget. Perawatan rutin kayak eyelash extension atau nail art bisa jadi penguras keuangan yang signifikan. Masalahnya bukan cuma di harga per sesinya, tapi di frekuensinya. Sesuatu yang cuma awet 2-3 minggu artinya kamu harus bolak-balik bayar lagi dan lagi. Dalam setahun, totalnya bisa sampai jutaan rupiah cuma buat satu jenis perawatan aja. Nah, ini PR cepat buat kamu. Coba deh luangin 10 menit buat cek tagihan bulanan kamu. Langganan aplikasi, layanan streaming, atau keanggotaan gym yang ditagih otomatis itu sering banget terlupakan. Padahal bisa jadi kamu udah nggak pernah pakai lagi. Setiap satu langganan yang nggak kepake itu ya sama aja buang-buang uang. Oke, kita udah ngebahas banyak banget jenis kebocoran uang. Terus intinya apa? Intinya adalah kita harus geser fokus kita. Bukan cuma sekedar nambal kebocoran yang ada, tapi kita harus proaktif. Kita harus membangun sebuah sistem keuangan yang sehat. Ini dia, kesimpulannya. Tahu semua jebakan ini penting banget, tapi pengetahuan itu nggak akan berguna tanpa ada tindakan. Kunci buat menghentikan kebocoran ini secara permanen adalah dengan punya sistem. Dan sistem itu sesimpel membuat anggaran buat ngelola pemasukan dan pengeluaran kamu secara efektif. Jadi, setelah kita bahas semua ini, saya mau ninggalin kamu dengan satu pertanyaan. Coba pilih satu aja, satu hal dari daftar ini, sekecil apapun, dan berkomitmenlah buat memperbaikinya mulai hari ini juga. Karena langkah pertama itu adalah yang paling penting dalam perjalanan kita menuju kesehatan finansial yang lebih baik. Terima kasih sudah menyimak.